Halo, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Ireneus Nggajo. Dalam video ini, saya akan mengulas tentang paham antroposentris dalam Laudato Si dan upaya peningkatan mutu lingkungan hidup. Video ini dibuat untuk sebagai pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Ekoteologi dan Kosmologi. Hal yang menjadi utama dalam pembahasan kali ini adalah mengenai paham antroposentrisme itu sendiri dan upaya peningkatannya. Kerusakan alam yang tengah terjadi di masa sekarang ini, yang pertama-tama bagi saya itu adalah dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Hal yang menjadi dasarnya adalah pola pikir manusia yang masih menganggap bahwa alam sekitar dan lingkungan hidup sekitar adalah sebagai pemenuhan akan kebutuhan manusia. Dalam hal ini bahwa alam dinilai sebagai objek pemuasan, objek eksploitasi dari manusia itu sendiri. Dan inilah yang dinamakan dengan paham antroposentrisme. Antroposentrisme berasal dari bahasa Yunani, dari kata anthropos dan senterum. Anthropos manusia dan senterum itu adalah pusat. Jadi bahwa manusia sebagai pusat, dan jika dikaitkan dengan lingkungan hidup dan alam semesta, bahwa manusia dianggap sebagai pusat dari bumi, pusat dari alam itu sendiri. Bahwa dalam kehidupan, dalam menjalani hidup, manusia merasa bahwa mereka menjadi yang penting. Alam seakan-akan hilang. Esensi yang terpenting dari alam hanya dipandang sebagai objek semata. Alam dianggap tidak bernilai. Anggapan ini yang cenderung terbentuk dengan adanya tradisi Kristen juga, di mana dalam Kejadian 1 manusia masih menafsirkan bahwa pesan perutusan dari Tuhan bahwa berkuasalah atas binatang-binatang yang ada di bumi, itu seakan-akan ditafsirkan sebagai sebuah harafiah secara umum saja. Masih menganggap bahwa pesan ini seakan-akan memberikan keluasan bagi manusia untuk menguasai bumi, untuk mengeksploitasi bumi. Paham ini yang terus berkembang, dan dalam tulisan saya dalam video ini, saya ingin mengajak untuk melihat lebih dalam mengenai paham ini dan bagaimana pandangan-pandangan gereja, ajaran sosial gereja mengenai pandangan antroposentrisme itu sendiri. Kiranya ada dua ajaran sosial yang saya pakai. Yang pertama, dari Laudato Si yang dibuat oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015, menegaskan bahwa alam ini adalah rumah kita. Alam adalah sebagai ibu, rahim. Artinya bahwa keadaan alam, adanya alam di dunia ini, adanya alam menjadi sebuah sumber kehidupan bagi kita sebagai perwujudan kasih Allah. Untuk menemukan Allah, kita bisa melihat melalui tanda-tanda alam. Kita bisa melihat bahwa pohon yang hijau, rumput yang hijau, siapa yang membuatnya? Itu adalah kuasa alam. Dan kembali lagi bahwa konsep bahwa alam adalah rumah kita, itu memiliki arti bahwa Paus Fransiskus mengajak kita melihat bahwa alam sebagai rumah, kita menjaga alam seperti kita merawat, membangun rumah kita. Alam sebagai ibu. Artinya bahwa alam ibu yang melahirkan, berarti ayah alam yang melahirkan kehidupan bagi kita. Dari alam kita hidup. Paham yang kedua, ajaran sosial yang kedua,
saya mengambil dari Paus Paulus ke-6 dari Autogesima Adveniens, menegaskan bahwa kesewenang-wenangan manusia terhadap alam, pada suatu saat nanti alam akan memberikan kutukan, semacam ada hubungan sebab akibat antara alam dengan manusia. Ketika manusia tidak bisa memberikan yang terbaik bagi alam, alam suatu saat nanti akan membalas. Artinya bahwa ada hubungan sebab akibat. Jadi ketika berhadapan dengan alam, manusia diharapkan bisa mencintai alam. Dan alam itu punya hati, punya nilai yang terkandung di dalamnya. Dan ketika saya melihat realitas saat ini, hal yang menjadi pendasaran utama adalah paradigma, pandangan masyarakat yang perlu diubah. Dan dalam video ini saya ingin menyampaikan pandangan-pandangan saya yang bertolak dari pengalaman keseharian saya dalam mengalami kemahakuasaan Allah melalui alam ini. Bahwa saya melihat bahwa konsep antroposentrisme itu sebagai salah satu konsep yang keliru, konsep yang perlu diubah. Dan sesuai dengan paper saya, bahwa untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, hal yang pertama adalah mengubah pola pikir. Artinya bahwa manusia yang masih berpandangan antropos, merasa diri sebagai pusat, perlu diubah. Diubah ke pandangan yang mana? Ke pandangan yang biosentris, di mana alam sebagai pusat, alam sebagai sumber kehidupan. Biosentris, alam pusat. Dan konsep ini perlu digaungkan. Dan juga konsep biosentris ini memberikan alam sebagai entitas yang tertinggi, sebagai gambaran Allah yang nyata. Untuk menemukan kemahakuasaan Allah bisa melihat melalui tanda-tanda alam itu sendiri. Jadi perlu sikap penghargaan. Di dalam konsep ini pula, alam tidak lagi dipandang hanya sebagai objek, tetapi alam dipandang memiliki nilai yang tinggi. Dan kiranya upaya-upaya peningkatan adalah mengubah pola pikir. Ketika pola pikir diubah dengan pola pikir yang baru dari antropos ke biosentris, alam akan semakin terjaga. Upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan pembangunan yang memikirkan manfaat di masa depan, dampak jangka panjang dan jangka pendeknya. Dan ketika itu sudah terbentuk dalam pola pikir manusia, manusia akan semakin tulus, kita akan semakin tulus untuk melayani alam, menjaga alam, memaknai alam sebagai ibu, sebagai sumber kehidupan bagi kita. Sekian dan terima kasih.